Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadimin Mkom, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kebayoran. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan yang pertama adalah Bapak Wandi Praginda, SPD MSI, selaku fasilitator. Yang kedua, Ibu Eni Fadilah, SPD MBD selaku pengajar praktek, dan saya sendiri, Sedimin Mko, bertugas di SMK Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Tujuan aksi nyata yang pertama, mengarahkan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, dukungan dari orang tua, yaitu dalam rangka melakukan budaya positif di rumah. Kemudian kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu saya melakukan dengan dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembentukan keyakinan kelas, terutama pada kelas yang saya ajar, yaitu kelas 12 TKJB dan 12 TKJD. Kemudian kegiatan yang kedua, mensosialisasikan kegiatan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Pebayuran melalui kegiatan diseminasi dengan para guru terkait budaya positif. Dan berikut adalah kegiatan penerapan budaya positif, yaitu pembentukan keyakinan kelas, yaitu pada kelas 12 TKJB dan 12 TKJD. Berikut adalah videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Syukur ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu belajar di sekolah. Baik, anak-anak sekalian, dalam hal ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dan kelas impian. Ya, kita akan bahas dulu apa itu keyakinan kelas dan apa itu kelas impian. Keyakinan kelas adalah yaitu penyatuan pemikiran terkait nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas dan dikerjakan atau dilaksanakan. Kasih dua pertanyaan dulu, ya, kasih soal dulu. Kita ketika pakai motor harus pakai helm. Kira-kira kenapa? Kalau kita nggak pakai helm, ya kalau nggak pakai helm mungkin kepala kita bisa. Betul, berarti biar selamat ya, biar selamat. Oke, jadi ada rasa motivasi sendiri, yaitu yang dari dalam untuk pakai helm biar selamat ya, biar menjaga diri sendiri. Paham ya?
itu sama seperti keyakinan kelas. Kemudian lagi, kemarin waktu pas pandemi kita harus pakai masker, ya. Kenapa kita harus pakai masker dan kenapa kita harus cuci tangan setiap saat? Apa kira-kira? Untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar. Berarti biar apa tadi? Biar terhindar dari virus. Dari keyakinan kita kan ya, biar sehat, biar selamat, biar terhindar dari virus. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Dan hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Tadi sudah diberikan contoh terkait dengan keyakinan, yaitu contohnya adalah satu, kenapa ketika kita pakai motor harus pakai helm. Pasti jawabannya kurang lebihnya adalah biar kita selamat, ya. Yang kedua, contoh kedua adalah kenapa ketika pas masa pandemi, ya, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan setiap saat. Ya, tujuannya adalah biar sehat, biar selamat, ya. Nah, untuk kegiatan hari ini yaitu membuat keyakinan kelas. Pengertiannya adalah penyatuan pemikiran ya dari sekian anak ini, ya, terkait nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama seluruh warga kelas. Nah nih, ini ada maksud keyakinan kelas. Yang kedua, kelas impian. Itu kelas yang diimpikan atau kelas yang diidamkan. Paham ya? Oke. Proses pembentukan keyakinan kelas yaitu berupa kalimat abstrak nanti dan berupa pernyataan umum atau universal. Yang kedua, dengan kalimat positif. Ya, tadi contohnya sudah. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidak terlalu banyak, ya, biar mudah diingat, ya. Tidak hanya sekedar ingat, tapi yang utama adalah diterapkan. Bisa dipahami ya? Ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Bapak udah nyiapin, tolong dibagikan si Azizah. Oke, bebas, nggak apa-apa. Nanti selebihnya pakai kertas putih. Nah nih. Apa? Satu aja. Ya. Satu nanti kan banyak. Ya. Silakan untuk langkah berikutnya, tempelkan keyakinan kelas dan kelas impian kalian yang sudah dibuat ke papan yang sudah disediakan. Silakan dari Alda. Ya, keyakinan kelas. Oke, di sini urutan, kemudian kelas impian. Lanjut, Anita, silakan. Nama saya Alda Febriana Putri dari kelas 12 TKJD. Kelas impian yang saya impikan adalah kelas yang nyaman ketika pembelajaran tengah dimulai, tidak berisik, tetap tenang, dan kelas yang tidak begitu gerah dan tidak mengakibatkan kebisingan di dalam kelas. Keyakinan kelas yaitu saya yakin bahwa jadwal piket dari hari Senin hingga hari Jumat bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Intiani dari kelas 12 TKJD. Di sini saya akan membacakan keyakinan kelas dan kelas impian yang telah disepakati oleh kelas 12 TKJD.
Yang pertama yaitu yakin bahwa jadwal tiket di hari Senin sampai Jumat bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, yakin bahwa kelas yang kompak dan saling support. Yang ketiga, dimohon untuk menggunakan seragam dengan rapi. Yang keempat, setiap murid memiliki kesempatan sama untuk berpendapat dan praktik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, harap tenang saat sedang belajar. Sedangkan kelas impiannya yaitu kelas yang struktur kelasnya dijalankan sesuai jabatan serta anggota kelas yang mendukung. Yang kedua, kelas yang tetap dan fasilitas yang cukup. Yang ketiga, kelas yang rapi, nyaman, dan ber-AC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Mulyati dari kelas 12 TKJD. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai keyakinan kelas dan impian kelas. Keyakinan kelas yaitu penyatuan pemikiran bersama terkait nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Sedangkan kelas impian adalah kelas yang didambakan. Tujuan dari keyakinan kelas adalah untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Carmila dari 12 TKJB. Saya di sini akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dan impian kelas. Yang pertama, keyakinan kelas menurut saya menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antar warga kelas. Yang kedua, impian kelas. 1. Warga kelas yang kompak. 2. Tidak mengandalkan satu sama lain. 3. Mampu bekerja sama dengan baik. Yaitulah pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huerlunisa dari kelas 12 TKJB yang akan menyampaikan keyakinan serta impian kelas. Yang pertama, keyakinan kelasnya menjunjung solidaritas dan impian kelasnya mempunyai kelas yang berprestasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurrohmah. Saya dari kelas 12 TKJB. Saya akan menyampaikan beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh teman-teman di kelas. Yang pertama, ada bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas piket. Yang kedua, ada bersikap sopan dan menghormati guru. Yang ketiga, ada bersikap jujur. Yang keempat, ada saling menghargai, peduli, dan membantu satu sama lain. Dan yang terakhir, ada menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antar warga kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurrohmah, saya dari kelas 12 TKJB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan keyakinan kelas dan kelas impian. Kesimpulan dari keyakinan kelas adalah memotivasi seluruh warga kelas dan per individunya. Kemudian kesimpulan dari kelas impian adalah berupaya mewujudkan semua keinginan atau impian warga kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sosialisasi budaya positif bersama guru di SMK Negeri 1 Kebayoran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan guru sekalian. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka berkegiatan khususnya tentang materi budaya positif sekolah yang merupakan program dari rekan sejawat kita Bapak Sadimin sebagai rangkaian program calon guru penggerak. Selawat dan salam tentu senantiasa kita lumpah curahkan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan oleh rekan kita Bapak Sadimin, bahwa hari ini kita akan sama-sama melaksanakan
sharing tentang budaya positif di sekolah, yang budaya-budaya positif ini merupakan rangkaian program dari Pak Sadimin sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan beliau nanti sukses sebagai guru penggerak di angkatan 7. Amin. Saya senantiasa memberikan dukungan yang positif kepada rekan-rekan sekalian, khususnya kepada Pak Sadimin yang sudah mencapai tahap pencapaian yang baik, sudah menjadi calon guru penggerak, dan ini program kesekian kalinya. Mohon dukungan dan juga kerjasama dari teman-teman sekalian, dan juga berkolaborasi tentunya dengan Pak Sadimin, sehingga program khususnya budaya positif ini bisa betul-betul diimplementasikan di sekolah, dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari di kampus tercinta kita, sehingga pada gilirannya akan berkontribusi kepada sekolah yang memiliki budaya positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pembukaan yang diinisiasi oleh Pak Sadimin. Saya sebagai pimpinan mendukung, dan mudah-mudahan sukses kegiatannya Pak Sadimin ya. Mohon rekan-rekan sekalian dukung dan sama-sama berkolaborasi membudayakan budaya positif ini. Bagaimana caranya? Kalau memang belum, ya kita mulailah dari sekarang, dari diri kita masing-masing. Dari mana lagi kalau tidak dari diri kita sendiri. Baik, itu saja kurang lebihnya. Sukses untuk Pak Sadimin, dan secara resmi kegiatan sharing knowledge budaya positif sekolah dalam program calon guru penggerak angkatan 7 dapat berhasil dengan baik dan berdampak secara real di sekolah kita, dan sekolah kita menjadi sekolah yang maju, sekolah berkarakter, dan sekolah dengan penuh prestasi. Saya kira itu. Silahkan dilanjut Pak Sadimin, dan secara resmi kegiatan hari ini saya buka untuk dilanjutkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yaitu tentang diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Pebayuran, yaitu yang akan disampaikan oleh Pak Sadimin MKom. Beliau sebagai pendidik guru penggerak CGP angkatan ke-7. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, guru-guru hebat SMK Negeri 1 Pebayuran, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya berkenan hadir dalam mengikuti diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif di SMK Negeri 1 Pebayuran. Dan maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkenan hadir, dan mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi modul 1.4 ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin.
Bapak Ibu guru hebat di SMK Negeri 1 Pebayuran yang saya hormati, pertama-tama tidak lupa yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Pebayuran, Bapak Epri Nuryantur SPD MPD. Beliau tadi sudah memberikan pembukaan untuk kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Wakasek SMK Negeri 1 Pebayuran dan staf, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan dalam kesempatan ini saya memaparkan dan memperkenalkan beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Bapak Wandi Praginda SPD MSI selaku fasilitator di CGP Angkatan 7. Beliau bertugas sebagai widya iswara di BPGP Jawa Barat. Yang kedua, Ibu Eni Nurfadilah SPD MPD, beliau sebagai pengajar praktek. Beliau bertugas di SMA 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dan saya pribadi, Sedini Mkom, selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi, ya, bertugas di SMK Negeri 1 Pebayuran. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan buat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Bisa nanti Bapak Ibu baca dan pahami. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pertanyaan pertama atau pernyataan pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca tadarus Al-Quran yang sering dilakukan oleh Pak Soleh, atau membersihkan halaman sekolah yang sering dilakukan oleh Pak Ismail. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, apakah setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari sekian pertanyaan, ada 3 pertanyaan ini, kita simak satu-satu. Coba pertanyaan pertama atau pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba menurut Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju? Coba yang setuju coba ngacung, Mbak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada, oke. 30. Terus yang berikutnya, yang tidak setuju di pernyataan pertama? 1, 2 orang ya, 3 orang. Baik, berarti ada 3 orang yang hukuman tidak setuju tadi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca tadarus Al-Quran yang sering dilakukan oleh Pak Soleh, atau membersihkan halaman sekolah yang sering dilakukan oleh Pak Ismail, dapat meningkatkan disiplin anak. Sok mangga yang setuju coba ngacung. Oke, yang setuju, yang 40. setuju ya. Oke. Yang tidak setuju barangkali ada? Yang poin kedua, pernyataan kedua? Oke, nggak ada. Berarti setuju semua ya? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba yang setuju coba. Dengan memberi penghargaan, ini mampu meningkatkan motivasi belajar anak. Yang tidak setuju ada? Baik. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bahas terkait pernyataan ini, apakah sesuai dengan filosofi KHD terkait pembelajaran buat anak yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka. Baik ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, karena nanti kita akan membahas apakah dari pernyataan tadi kira-kira sesuai tidak dengan filosofi KHD. Baik. Nah, sebelum kita detailkan pernyataan tadi, apakah sesuai atau tidak, nah hari ini kita akan bermain dulu. Saat ini kita akan bermain dulu terkait dengan perubahan paradigma. Permainnya begini Bapak Ibu. Di sini ada guru A dan guru B. Nah, misalnya saling berhadapan, katakanlah misalnya dengan Pak Prian sama Pak Irian, terus misalnya Bu Heni dengan Bu Dewi, misalnya dengan Pak Soin sama Bu Mulyani dan seterusnya, yang sepasang ya. Permainnya begini, sobeklah secarik kertas, kecil aja nggak apa-apa, ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah nih,
letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Seperti buatlah sebuah kepalan, seperti contoh ini. Berarti katakanlah kalau Bapak Ibu megang dengan sekuat-kuatnya lah. Ini benda yang sangat berharga buat saya, berarti nggak boleh dikasihkan ke orang. Ibaratnya seperti itu. Ya. Kemudian teman B dari sampingnya akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk memintanya. Ya, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mungkin bisa dengan cara membujuk, bisa mungkin mengancam barangkali, menghardik barangkali, merayu barangkali, atau menyuap barangkali. Apa saja agar dapat kepalan tangan Anda bisa dibuka. Nah, coba sekarang praktekkan. Ya. Oke. Ya. Coba. Ya. Ya, terserah. Bisa dengan cara barangkali membujuk. Kalau misalkan nggak kena-kena barangkali dengan cara mengancam atau menghardik. Nah, atau dengan meraih. Nah, apa saja intinya yang dilakukan demi bisa membuka atau meminta barangkali. Ya, silakan, apa yang terjadi kira-kira? Nah, silakan, kira-kira apa yang terjadi? Nah nih, oke, apa yang terjadi kira-kira? Nah nih, ilusi kontrol. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya begini, ya, sekuat apapun guru merubah karakter murid ini sulit atau tidak bisa, atau kira-kira bisa, coba menurut pandangan Bapak Ibu. Sekuat apapun katakanlah guru merubah karakter murid katakanlah yang harapannya gitu ya, misalkan dari badar atau dari yang malas barangkali tanda kutip ya, menjadi biar lebih baik. Apakah kira-kira sulit atau tidak ini kira-kira? Nah, kembali ke ilustret tadi. Ketika guru A dan guru B, ya, guru A itu katakanlah yang mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Ketika guru B meminta, ya, walaupun dengan dengan sekuat tenaga barangkali, ya, kemudian dengan cara katakanlah memohon barangkali. Nah, kalau misalnya guru A ya tidak berkenan, berarti tidak akan terbuka, tidak bisa merubah. Karakter anak itu tidak bisa berubah, ya. Karena apa? Yaitu sesuai dengan kodrat alam mereka bahwa anak itu tidak bisa dirubah, tapi yang bisa kita lakukan adalah menuntun, ya, menuntun, menebalkan dari laku yang tidak baik menjadi baik, setidaknya menutupi yang tidak baik, ya. Ini ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Betul ya, bahwa ketika kita menguatkan yang positif, insya Allah bermanfaat. Kemudian berikutnya, ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti kita semua kadang, ayo kita belajar sesuai dengan apa yang kadang kita mau, atau sesuai apa yang kita planningkan. Inilah kaitannya dengan perubahan paradigma teori kontrol, ya. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar sama berpandangan dengan kita. Kira-kira ini bisa nggak kira-kira untuk mencoba
orang, mengubah orang agar sama berpandangan dengan kita tidak segampang yang kita bayangkan. Maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, ya. Yang kedua, stimulus yang kedua, perilaku buruk bisa dilihat, perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya begini, misalnya kita melihat anak kita sering berbuat kesalahan atau berbuat keburukan. Kadang kita mengecap anak itu buruk. Padahal teorinya adalah mungkin anak tersebut memiliki tujuan, ya. Seperti nanti akan kita bahas terkait dengan kebutuhan manusia. Bisa juga mereka katakanlah punya terlalu aktif, barangkali pengen kebebasan, ya. Karena kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah kepengen freedom, kebebasan. Atau bisa juga kepengen kesenangan, fun, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ketika anak berbuat katakanlah yang neko-neko, bisa juga kepengen dia mengaktualkan, kepengen tadi barangkali kepengen fun, kesenangan, atau kepengen kebebasan, freedom, ya. Kemudian stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira gimana? Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Ya, jawabnya pasti tidak, ya. Yang hanya bisa mengontrol kita adalah kita sendiri, ya. Atau sudah memohon kemudian mengharap untuk genggamannya dibuka, ternyata gagal, biasanya dengan cara paksakan, ya, pemaksaan. Nah, padahal teori kontrolnya adalah yaitu jangan memaksa, tapi perlu kolaborasi katakanlah, atau perlu konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Seperti contoh tadi, ya, barangkali, ya, ketika guru A menggenggam erat, ya, kemudian B kepengen membuka, ya, artinya di situ ada menang dan kalah. Ketika guru B mampu membuka yang genggaman guru A, berarti artinya menang. Nah, padahal di teori kontrolnya adalah kita berpikir menang-menang, artinya win-win solution, ya. Ya, itu kaitannya adalah tentang budaya positif. Itu semuanya adalah terkait tentang budaya positif. Coba Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Coba kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih kira-kira budaya positif? Coba barangkali dari siswaan, barangkali dari Pak Ismail, barangkali kira-kira apa sih budaya positif? Budaya positif, nah nih. Ya, budaya positif itu cenderung sesuatu yang baik, nilai-nilai yang baik, ya. Nah, kan budaya masuk. betul, ya. Betul, ya. Budaya Betul. Budaya positif adalah tadi betul apa yang disampaikan Pak Ismail, nilai-nilai, ya. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, buang sampah pada tempatnya, masuk tepat waktu. Jadi ada nilai-nilai, ya. Sama seperti tadi ketika membuka genggaman tangan. Di situ ada nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Sopan santun. Bolehkah ya seperti yang tadi dipraktekkan sama Pak Irian, bolehkah membuka genggaman Anda? Nah, di situ ada nilai sopan santun, ya. Nah, disinilah perlunya budaya positif perlu diterapkan di sekolah kita, dan harapannya mudah-mudahan ke depan sekolah kita kan jauh lebih baik. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Inilah makna daripada budaya positif. Baik, positif diantaranya adalah disiplin positif. Disiplin positif, betul tadi apa yang disampaikan Pak Ismail. Ketika disiplin itu setiap saat katakanlah bisa diterapkan terus, ya, dan kontinuitas, maka pasti akan tumbuh sebuah budaya, ya. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku
yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi contoh misalkan tadi dari kesuaan kepengen tumbuh budaya positif, misalnya disiplin tepat waktu, harapannya tadi tanpa harus sogokan, rahyuan, ya mereka disiplin, datang tepat waktu. Inilah yang perlu ditingkatkan terus. Artinya tumbuh motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Ketika disiplin positif terus berkembang, maka pasti akan tumbuh menjadi sebuah budaya ya. Baik, lanjutnya. Disiplin positif ini akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang 6 ini. Pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Baik, berikutnya. Nah, untuk bisa melakukan disiplin positif, terutama di sekolah, dalam hal ini misalnya di kelas-kelas, ya, yang perlu dilakukan, katakanlah oleh wali kelas, diantaranya adalah ini nih, bentuklah sebuah keyakinan kelas. Jadi tadi, bahwa untuk membentuk sebuah disiplin positif, kemudian disiplin positif tadi tumbuh berkembang, nanti menjadi budaya, ya, budaya positif. Nah, untuk mengawalinya, bisa dilakukan di kelas, diantaranya adalah bentuklah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas pada prinsipnya adalah bersumber dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi pada prinsipnya adalah bahwa keyakinan kelas ini bersumber dari peraturan kelas. Peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Biasanya, kalau di peraturan kelas ini berisi punishment. Dilarang misalnya coret-coret, misalnya di lab, dilarang makan di lab. Pada kurikulum Merdeka, terkait dengan tadi peraturan kelas yang biasanya berisi kalimat-kalimat negatif, misalkan dilarang, ya, jangan berisik. Nah, pada kurikulum Merdeka itu dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, apa sih keyakinan kelas? Yaitu mengacu pada tadi peraturan kelas atau kesepakatan kelas, cuma menggunakan kalimat yang positif. Misalnya kalau di peraturan ya atau kesepakatan siswa dilarang berisik. Nah, tapi di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat yang positif. Misalnya ciptakan kelas yang nyaman. Nah, contohnya begini nih. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak ada kalimat negatif. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah nih, di sini ada dari sekian contoh, ini keyakinan kelas paling ada 5-7. Untuk membentuk sebuah ya disiplin, silakan awali dengan membentuk keyakinan kelas. Setelah keyakinan terbentuk, harapannya budaya positif bisa terbentuk di sekolah kita. Dan kelas impian di 12 TKJB. Yang diberikan di sini contohnya adalah keyakinan kelas dan kelas impian dari kelas 12 TKJB. Oke, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Carmila dari 12 TKJB. Saya di sini akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dan impian kelas. Yang pertama, keyakinan kelas menurut saya menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antar warga kelas. Yang kedua, impian kelas. 1. Warga kelas yang kompak. 2. Tidak mengandalkan satu sama lain. 3. Mampu bekerja sama dengan baik. Keyakinan kelas dan kelas impian dari satu siswa di 12 TKJB. Kemudian, setelah dikumpulkan dari sekian anak ya di 12 TKJB ada 40 ya Bu ini ya. Ya, wali kelasnya adalah Bu ini. Dikumpulkan menjadi satu, kemudian disepakati keyakinan kelas di kelas 12 TKJB itu apa? Berdasarkan kesepakatan seluruh warga kelas. Ini adalah proses membentuk keyakinannya.
Nah, setelah terbentuk kemudian dan disepakati kemudian dibacakan oleh salah satu siswa di 12 TKJB. Berikut ini disampaikan oleh Zakia. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurrohmah. Saya dari kelas 12 TKJB. Saya akan menyampaikan beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh teman-teman di kelas. Yang pertama, ada bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas piket. Yang kedua, ada bersikap sopan dan menghormati guru. Yang ketiga, ada bersikap jujur. Yang keempat, ada saling menghargai, peduli, dan membantu satu sama lain. Dan yang terakhir, ada menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antar warga kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah keyakinan kelas yang dibentuk oleh seluruh warga kelas, khususnya di 12 TKJB, setelah disepakati, katakanlah diperoleh 5 keyakinan kelas. Ya. Harapannya dari 5 tadi, semua anak memahami, kemudian harapannya juga harus bisa dilaksanakan ya terhadap keyakinan yang sudah disepakati. Berikutnya adalah, nah semuanya tadi itu ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, itu pasti bahwa manusia itu perlu bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau belonging, sama seperti siswa kita juga ingin punya rasa punya kebutuhan untuk dikasihi, untuk disayangi dan rasa diterima di kelas ataupun di sekolah. Kemudian ketiga, penguasaan ya. Bahwa siswa kita ini punya hak untuk penguasaan, di antara ada penguasaan materi, ya. Jangan sampai ketika anak datang, ya, terus nggak ada gurunya, itu kasihan, karena mereka punya hak, ya, punya kebutuhan dasar untuk tadi penguasaan, di antara ada penguasaan materi. Maka dari itu kita sebagai Dewan Guru senantiasa harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kemudian yang keempat, bahwa kebebasan atau freedom, ya, barangkali tadi anak yang punya barangkali yang aktif ya, barangkali punya tadi maksud tujuan yang lain, diantaranya nih pengen kebebasan atau freedom. Kemudian kelima di sini kesenangan atau fun ya, sama seperti tadi barangkali ada anak yang terlalu hiperaktif, barangkali dia pengen mengekspresikan bahwa dia punya hak untuk fun atau kesenangan. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia termasuk siswa itu sendiri. Kemudian terkait budaya positif ini, ya, apa yang untuk menuju ke sana perlu ada kontrol dari kita, ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Di sini ada 5 kontrol, ada 1 sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Harapannya kita sebagai pendidik untuk kontrol anak, ya, kita bisa melakukan poin yang keempat dan kelima, ya. 1, 2, 3, usahakan jangan sampai dilaksanakan atau dikerjakan, karena ada efek bagi anak. Contoh 1, posisi kontrol sebagai penghukum begini biasanya, ya. Ekspresi guru itu biasanya marah, ya. Suara tinggi, nada tinggi, kemudian mata melotot, kemudian sambil nunjuk-nunjuk. Nah, inilah posisi guru sebagai penghukum. Jadi harapannya jangan sampai dilaksanakan, terutama ketika penanganan anak, ya. Ada efeknya, anak merasa tersakiti barangkali, tidak terima barangkali, merasa dendam terhadap guru tersebut. Coba deh motornya nanti bapak si anu, saya coret-coret atau saya baret-baretin. Nah, ini efeknya, posisi sebagai penghukum, ya. Jadi harapannya ini jangan sampai dilakukan ketika penanganan anak. Kemudian kedua, membuat rasa bersalah. Ini posisinya suasana mungkin lebih melunak daripada yang tadi menghukum. Sebagai contoh begini, nah, masuklah tepat waktu demi bapak. Kalau sampai kepala sekolah tahu gimana nanti? Nanti bapak ditegur. Inilah contoh posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Efek dari yang kedua ini, kalau misalnya diterapkan, bisa juga efeknya malah lebih parah daripada posisi penghukum. Kenapa? Posisi merasa bersalah di sini mengkondisikan anak itu katakanlah merasa gagal. Dia merasa tidak bisa membahagiakan orang tua. Nah, justru ini bisa lebih berbahaya daripada penghukum, membahayakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini posisi kontrol kedua, membuat rasa bersalah. Jadi harapannya jangan sampai katakanlah dilakukan, ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah, posisi kontrol yang bisa
terapkan di sekolah, di antara ada poin keempat dan kelima, yaitu sebagai pemantau ya. Posisi kontrol sebagai manajer yang diharapkan ketika penanganan anak. Pada posisi kontrol sebagai manajer ini menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Berikut ada contohnya. Gimana Guru kabarnya? Baik Pak. Baik. Sehat ya? Sehat. Agung tahu dipanggil Bapak ke sini? Tahu Pak. Tahu. Itu apa kira-kira? Ini apa nih? Oke, menanyakan komitmen ya. Komitmen Agung untuk berubah. Kalau Bapak lihat di agenda kelas ya, Agung yang luar biasa tidak hadir atau alpa. Menurut Agung, alpa itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Tidak baik. Oke ya, jadi alpa adalah perbuatan tidak baik. Tahu Agung, dulu di awal semester kita sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu diantaranya disiplin. Apa contoh disiplin? Yaitu rajin masuk kelas, rajin sekolah, itu adalah disiplin. Kalau Agung sering alpa, sesuai nggak dengan disiplin? Tidak ya? Oke, berarti sering alpa tidak sesuai dengan disiplin. Sering alpa berarti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Baik, ini Guru, Papa manggil Agung di sini bukan mencari kesalahan Agung nih ya. Dan Papa juga tahu kesalahan Agung yaitu adalah cara masuk atau alpa ya. Nah, tapi Papa manggil ke sini pengen membantu Agung untuk menyelesaikan masalah Agung, yaitu masalahnya adalah sering tidak masuk sekolah atau apa. Coba Agung, cerita dulu deh, kenapa selama 1 semester ini Agung sering nggak masuk kelas atau sering alpa, kira-kira kenapa? Kadang dalam ada motor yang siapa? Satu, nggak ada motor. Tapi punya motor ya? Punya. Oke, satu ada motor, tapi kadang rusak ya, atau gimana? Di kelas 1 tuh pasang sudah semester 2 ya, kan dipakai Pak. Di situ pasang naik kelas 2 tuh motornya suka mati-matian aja Pak. Oke, sering ada ya, artinya perlu diservis ya. Kedua apa Gue kira-kira? Suka diajak teman Pak, bolos. Suka diajak teman bolos. Mau diajak bolos? Iya. Mau. Oke. Terus apa lagi kira-kira alasannya? Kadang males kayak Pak. Males ya, males. Kalau udah siang takut kayak dihukum. Oke, berarti pertama nggak ada motor tapi motor udah butuh rusak, ya kemudian diajak temennya untuk bolos dan kebetulan mau diajak lagi ya. Dan ketiga kadang malas ya, timbul malas. Baik, katakanlah dari alasan ini yang membuat Agung sering tidak masuk sekolah atau alpa. Menurut Agung, kira-kira solusinya apa Bro? Kayaknya nanti naik kendaraan umum Pak. Naik kendaraan umum, contohnya apa Bro? Ojek, apa angkot? Ada angkot ya? Ada. Solusi kedua kira-kira apa Bro? Ngobrol sama teman kayak. Naik sama teman. Ada temennya? Ada. Siapa namanya? Kadang Rizky Wijaya Pak. Rizky Wijaya kelas berapa? Kelas TIA. TIA. Kelas 10 apa kelas 11? 11. Kelas 11. Mau nggak kira-kira ditumpangi? Mau. Ya udah, berarti silakan komunikasi ya. Sama Rizky, saya mau numpang. Yang pertama naik kendaraan umum, baik angkot maupun ojek. Kemudian yang kedua nebeng atau numpang sama temennya. Yang ketiga kira-kira apa solusinya? Dia ngumpulin uang buat benerin motor. Baik, sambil ngumpulin uang untuk benerin motor. Ya boleh. Berarti solusi ketiga adalah memperbaiki motornya. Ya, kalau punya motor sendiri, walaupun butut, kedua asal bisa jalan kan lumayan bisa dipakai untuk berangkat sekolah. Tidak ketergantung sama yang lain, sama orang lain. Ya, baik. Kira-kira dari 3 solusi ini, menurut Agung yakin bisa dijalankan? Yakin Pak. Yakin ya. Baik, kalau benar-benar yakin ya, Agung komitmen untuk bisa menjalankan yang tadi ya, agar bisa disiplin kembali ya, agar bisa rajin sekolahnya. Bapak hargai
usaha Agung, komitmen Agung untuk berubah. Dan Bapak juga berharap ke depan Agung bisa menjadi sukses, ya, bisa membanggakan orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, ya, dan bisa membantu perekonomian orang tua. Itu yang diharapkan kan ya? Ya, jadi anak yang berbakti itu harapannya. Itu kan ya? Komitmen, pastikan komitmen ya untuk berubah biar menjadi lebih baik. Gitu ya? Baik, kalau sudah silakan Agung bisa ke kelas. Ya. Nah, itu yang saya lakukan untuk Agung, ya. Saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Tahu bahwa tadi Pak Agung adalah melakukan tindakan yang salah, yaitu alfa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibentuk, yaitu disiplin, ya. Nah, kemudian di samping itu juga sambil menanyakan, ya, kira-kira solusinya apa. Nah itu ya, kira-kira solusinya apa. Jadi si anak itu disuruh untuk mencari solusinya. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Benar Agung untuk melaksanakan apa yang tadi Agung katakan tadi. Sanggup Pak? Oke, kalau sanggup berarti Bapak menghargai keputusan Agung untuk berbuat lebih baik, ya, dan semoga ke depan bisa lebih baik. Apa yang barusan dipraktekkan adalah proses restitusi. Apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Kesimpulannya, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi fokus pada solusi. Kemudian izinkan saya menyampaikan aksi nyata di modul sebelumnya, di antara modul 1.1. Nah, di modul 1.1 saya buatkan berupa jurnal refleksi aksi nyata modul 1.1 ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade selaku tim dan rekan yang berkenan untuk memberikan testimoni terkait kegiatan saya. Kemudian ada dari kelas 12 TKJD, ada Mira yang berkenan untuk memberikan testimoni terhadap kegiatan saya, terutama di aksi nyata modul 1.1. Ini testimoni dari rekan, terutama dari Pak Ade selaku tim di TKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sutaria. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Sadimin di SMK Negeri 1 Pebayuran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Sadimin, yaitu sebagai calon guru penggerak. Beliau adalah seorang guru yang memiliki disiplin, kemudian loyalitas, dan tentunya adalah memiliki integritas yang tinggi. Sebagai seorang sosok pegawai negeri sipil, dia memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik, terlihat dari visi dan misinya yang sangat jelas dalam merealisasikan program-program di sekolah. Pada saat ini beliau adalah sebagai kepala program di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Beliau salah satu guru yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat strategis dalam mengembangkan sekolah, khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Harapan saya setelah beliau nanti lulus menjadi guru penggerak adalah dapat menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, kemudian siswa-siswa dapat belajar dengan gembira, dan tentunya adalah harapannya
menciptakan sekolah yang sangat luar biasa yang kita idam-idamkan. Saya sering berdiskusi dengan Bapak Sadimin juga tentang sekolah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan visi dan misi yang nanti dicita-citakan oleh Bapak Sadimin dapat berhasil dan semua orang bisa menikmati hasil dari pendidikan yang telah dicapai oleh Bapak Sadimin setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Itu saja testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian testimoni berikutnya dari anak, ya, itu dari salah satu siswa 12 TKJD, ada dari Mira, ya. Nah, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Indriani dari kelas 12 TKJD, salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Pebayuran. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai perihal guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Sadimin Eskom selaku guru mata pelajaran dari AIJ atau Administrasi Infrastruktur Jaringan di sekolah kami. Sebelum itu, tentu kita harus tahu apa sih guru penggerak itu. Menurut penjelasan dari Kemendikbud, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Menurut saya pribadi sebagai murid, Bapak Sadimin ini sudah melaksanakan tugasnya menjadi guru penggerak yang sangat baik. Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, mengenai pembelajaran teknik komputer dan jaringan, yaitu salah satunya mata pelajaran AIJ adalah mata pelajaran yang memusingkan. Karena banyak materi yang harus dipelajari dan praktik-praktik yang harus dilakukan. Sehingga siswa akan merasa malas untuk belajar di mata pelajaran AIJ ini. Namun, berkat cara mengajar Bapak Sadimin, membuat saya sangat tertarik dan senang untuk mengikuti mata pelajaran AIJ ini, begitu juga dengan teman-teman saya. Tata cara mengajar Bapak Sadimin ini mampu membuat mata pelajaran AIJ mudah dipahami dan dimengerti. Ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur untuk membuktikan bahwa Bapak Sadimin mampu menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak yang baik. Yang pertama, yaitu Bapak Sadimin tidak menuntut muridnya untuk mempelajari banyak materi, melainkan menyeimbangkan antara materi dan praktik yang akan dilakukan, sehingga tidak membuat bosan dan memusingkan. Yang kedua, tata cara Bapak Sadimin menjelaskan materi yang sedang dipelajari sangatlah jelas dan mudah dipahami. Beliau akan memperbolehkan siswanya untuk menanyakan bagian mana yang kurang dipahami dalam penjelasan. Dan ketika sebagian siswa yang kurang memahami, beliau akan selalu siap mengulang menjelaskan materi sampai semua memahami. Yang ketiga, pada saat praktik, Bapak Sadimin mampu memberikan penjelasan langkah-langkah yang mudah dipahami untuk praktik bagi para siswa. Ia tidak menuntut para siswa harus bisa langsung dalam sekali praktik. Beliau akan terus mengulang dan mengajarkan sampai semua siswa bisa dalam praktik tersebut. Yang keempat, dari segi pemberian tugas, materi yang diberikan Bapak Sadimin tidak terlalu rumit karena sudah dijelaskan terlebih dahulu. Secara tidak langsung, beliau mengajari kami menjadi anak muda yang siap menghadapi masa depan yang diwarnai dengan teknologi. Kesimpulannya, saya merasa terbantu dengan cara mengajar dan metode pembelajaran dari Bapak Sadimin. Semoga ada banyak cara yang lainnya yang jauh lebih menarik agar kami bisa terus semangat lagi dalam belajar. Sekian testimoni dari saya mengenai cara mengajar Bapak Sadimin di kelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kegiatan membudayakan program 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, sebagai wujud pelaksanaan budaya positif di SMK Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Berikut adalah kegiatan yang telah saya lakukan, di antaranya 1. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, pembiasaan 5R,
ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dan yang ketiga, pembacaan doa plus tadarus, dalam hal ini surat-surat pendek. Demikian diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan atau masukan, akan saya terima demi kemajuan yang lebih baik ke depan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, apa yang sudah dimaparkan oleh Pak Sadimin. Silakan satu orang penanya. Izin Pak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Sadimin. Banyak sekali hal dan ilmu baru yang saya peroleh. Mudah-mudahan ini bisa saya manfaatkan dalam proses mendidik peserta didik pada saat pembelajaran. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ini menjadi suatu kerisauan, kalau boleh saya katakan. Dulu pernah saya baca bahwa dalam suatu keberhasilan pendidikan tidak lepas dari segitiga pendidikan, yaitu pendidikan di rumah, pendidikan di lingkungan, dan pendidikan di sekolah. Yang tadi kita bahas itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Ruang lingkupnya berada di pendidikan sekolah. Nah, sedangkan dewasa ini di lingkungan maupun di rumah banyak sekali hal-hal yang sangat tidak mendukung proses pendidikan itu sendiri. Contohnya yang saya perhatikan, ada sebuah kampung, di kampung itu rata-rata anak usia sekolahnya setiap malam begadang, main gitar, nongkrong bahkan sampai subuh. Dan biasanya berpengaruh kepada pendidikannya. Hampir sebagian besar anak-anak usia sekolah itu berpindah-pindah sekolah karena bahasanya kan dipindahkan, kalau bahasa harusnya kasarnya mah di DO lah dari sekolah yang lama. Bahkan banyak yang sampai putus sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memaksimalkan pendidikan di sekolah jika proses pendidikan di rumah dan di lingkungannya jauh sekali dari kata ideal? Terima kasih. Itu yang menjadi poin pertanyaan saya, Pak. Baik. Ya, itu satu pertanyaan dari Pak Herul. Ya, silakan Pak Sedimin untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Ridi, dan terima kasih Pak Herul sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Betul ya, bahwa pendidikan di rumah, di sekolah ini sangat ada kolerasinya atau ada hubungannya. Sesuai dengan filosofi KD bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman. Yang disampaikan Pak Herul bahwa anak itu katakanlah berada pada lingkungan yang tidak kondusif, katakanlah yang tadi disampaikan ya, sering begadang dan seterusnya. Apa yang kita lakukan ya, kita tidak mampu merubah si karakter tadi anak ya. Secara ini tidak bisa merubah. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun ya, menuntun laku anak ya, untuk menebalkan karakter-karakter yang positif apa yang bisa ditebalkan untuk menutupi yang negatif tadi. Jadi kalau mau merubah secara total memang tidak bisa, dan tujuan atau si pendidik adalah menuntun segala kodrat anak baik alam maupun zaman. Jadi apa yang kita lakukan ya, betul kita harus punya usaha untuk mengarahkan anak, tujuannya agar bisa lebih baik. Demikian ya yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oh, tidak ada. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah materi kita hari ini dengan topik budaya positif yang disampaikan oleh Pak Sadimin semoga bermanfaat untuk khususnya di sekolah kita SMK Negeri 1 Pebayuran menjadi lebih baik lagi. Amin. Marilah kita akhiri acara diseminasi modul 4 yang bertemakan tentang budaya positif dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.